Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Ayub. Saya di sini akan menjelaskan tentang artikel non ilmiah yang saya telah kerjakan tentang peran pendidik menghadapi kampanye di fasilitasi pendidikan guna penyeimbangan efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan di sini adalah kita mulai pada abstraknya. Artikel ini bertujuan untuk mendidik pendidik tentang keputusan Mahkamah Konstitusi perihal kampanye di fasilitasi pendidikan tanpa atribut terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Kampanye ini menjadi salah satu kegiatan rutin ya sebagai bentuk demokrasi Indonesia ketika menjalani segala hal atau pertama pada pilihan-pilihan umum dan juga artikel ini akan mengkritisi hal itu dan membandingkan ketika bagaimana kampanye itu bisa disandingkan dengan pendidikan, padahal itu tidak bisa gitu. Dan itu malah kebanyakan menimbulkan pro dan kontra di lingkup pendidik di Indonesia. Hal ini menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2023 kemarin. Hasil pembahasan dan tentunya akan membahas tentang secara praktikal kebijakan konstitusi yang mana menimbulkan dampak negatif dan positif telah dirasakan, terutama bagi siswa yang pas dalam bidang politik sekaligus memiliki pengaruh untuk pembelajaran PAI. Maka dari itu, pendidik perlu memiliki langkah-langkah konkret dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pendahuluannya adalah belakangan ini ya, seperti kata-kata belakangan ini terdapat isu politik bahwa Mahkamah Konstitusi memperkenalkan partai untuk menggelar kampanye di sebuah sekolah dan kampus yang cukup menarik polemik. Nah, itu diputuskan pada 15 Agustus 2023, yang mana berisikan tentang ketentuan dalam berkampanye pada fasilitas pendidikan yang diperkenalkan dengan syarat mendapatkan izin pihak terkait dan tidak menggunakan atribut kampanye. Tapi sebenarnya ketika kita walaupun sebenarnya dengan implementasi tanpa atribut itu sebenarnya sudah mengganggu gitu. Karena pada dasarnya kita tidak bisa menyajikan politik dan juga politik pada pembelajaran di sekolah-sekolah. Karena kenapa? Karena tidak semua siswa dan juga tidak semua pendidik itu paham tentang politik itu bagaimana gitu. Dan maka dari itulah eh, ketika kampanye dimasukin ke dunia pembelajaran apa di dunia pendidikan di sekolah-sekolah gitu, itu malah hanya menimbulkan kericuhan dan juga gangguan-gangguan yang tidak diinginkan bagi sekolah-sekolah gitu, karena mereka juga ingin belajar, tidak ingin mendengarkan gitu. Karena ya kembali pada tadi, sebenarnya mereka tidak paham dengan apa sih yang dikerjakan dan juga apa sih yang ingin dipertontonkan oleh mahkamah, oleh eh, eh, orang-orang yang ada di balik itu semua. Kemudian sistem pembahasan ya, jadi saya di sini akan menjelaskan, saya izin menjelaskan tentang kampanye di fasilitasi pendidikan gitu. Nah, di sini sebenarnya ya hampir sama dengan penjelasan tadi, namun ini terdapat ungkapan dari Kabid Advokasi Guru tentang keputusan kampanye yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut memiliki dampak yang signifikan bagi proses pembelajaran terutama di pendidikan agama Islam. Nah, ini tadi sudah disinggung oleh Kabir Advokasi Guru, di mana mereka cukup tidak menyetujui hal itu karena akhirnya malah mengganggu proses pembelajaran gitu. Namun sebenarnya ya ada yang berpendapat ini positif agar mereka dapat melek politik. Namun ya kita kembali pada diri kita masing-masing ya, sebenarnya apakah ini positif atau negatif. Dan saya juga sedikit menjelaskan tentang apa sih pendidikan agama Islam itu, yang mana hal ini merupakan salah satu pembelajaran yang sering kali kita dengar di setiap bidang pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, SMK dan lain sebagainya. Kita sering kali mendapatkan pendidikan agama Islam sebagai tujuan untuk meningkatkan daya literasi kita tentang keagamaan dan juga daya literasi kita, daya keimanan kita, agar kita tuh bisa paham bahwa kita tuh memang memegang agama Islam gitu. Setiap jenjang itu perlu sekali pendidikan agama Islam. Jadi tidak ada kaitannya dengan penghapusan pendidikan agama Islam lah dan sebagainya. Tuh. Namun melihat dari perbandingan di atas, tentunya
itu menyatakan adanya ketidakseimbangan ketika kegiatan politik dan juga pembelajaran itu dimasukkan satu sama lain gitu. Ya ini akhirnya malah berdampak pada hal itu. Dan ini mempengaruhi ya jalannya pendidikan agama Islam. Oke. Kemudian ya ini terdapat metode mengajar guru di mana yang seringkali kita lihat di dunia pendidikan ya. Kita seringkali ketika kita sekolah, kita belajar di sekolah ya, dan juga ketika melihat guru mengajar ya, pasti seringkali kita em, melihat mereka menggunakan tiga metode ini. Sebenarnya masih banyak sekali metode-metode yang dapat digunakan oleh sang guru. Namun saya di sini hanya menjelaskan tentang tiga yang bisa dibilang sebagai garis besarnya. Yang pertama adalah ceramah dan tanya jawab gitu. Nah, seringkali kita kita mendapatkan kegiatan ini ketika guru menjelaskan kepada kita mendengarkan atau bisa jadi ketika kita presentasi, kita mengajarkan kepada mereka tentang ceramah ini, tentang suatu ilmu, suatu materi. Nah itu sebenarnya masuk kepada teknis metode ceramah. Kemudian metode tanya jawab ya, kita juga sering kali ya. Usai guru itu mengajarkan kita satu ilmu, nah kita merasa kebingungan, ya akhirnya kita bertanya kepada guru itu. Nah, ini masuk kepada metode tanya jawab teman-teman. Jadi ketika kita merasakan hal yang membingungkan ya, kita tinggal bertanya kepada guru kita. Kemudian metode diskusi. Nah, metode diskusi ini yang bisa dibilang pembelajaran studi kasus. Nah, kita diberikan sebuah masalah, kita diberikan sebuah teka-teki, yaitu juga cukup membingungkan. Nah, akhirnya kita memecahkan itu secara berkelompok. Nah, ini bisa digunakan sebagai pelatihan diri kita agar lebih kritis dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar. Oke, kemudian dampak keputusannya apa teman-teman? Nah, dampaknya ya, berbicara soal dampak, tentunya ini yang telah saya dapatkan ketika ketika em, kampanye-kampanye dilaksanakan di PAI, ya, terutama di sekolah-sekolah gitu. Yang pertama adalah ketidakcocokan metode pembelajaran. Gitu. Nah, sebenarnya walaupun setiap siswa itu memiliki metode-metode yang disukai ya, maka hal yang membingungkan ketika kampanye dilaksanakan tuh malah malah menjadi yang tidak sesuai bagi mereka gitu, karena mereka tidak tahu sebenarnya eh, materi apa yang mereka sampaikan gitu, karena mereka juga seringkali didapatkan dengan pembelajaran ini. Maka para guru ya lah memberikan metode yang bervariasi sehingga pembelajaran tidak sekedar monoton. Nah, ini sebenarnya masuk kepada pembelajaran PAI itu sendiri gitu. Nah, kemudian gangguan disiplin. Nah, setiap siswa pasti pernah mengalami gangguan kedisiplinan. Kampanye di fasilitasi pendidikan hanya akan membawa gangguan untuk mereka yang sedang beraktivitas, dan bagi mereka yang tidak tahu tentang arah politik gitu. Nah, apalagi coba kita bayangkan aja ketika kampanye itu dilaksanakan di sekolah-sekolah itu bagaimana gitu. Nah, itu malah mengganggu sekali dengan gangguan-gangguan yang ada di pembelajaran di sekolah tersebut. Oke, oke, solusi para pendidik dalam menyeimbangkan keputusan MK itu adalah yang pertama, langkah utama yang harus kita ambil ya sebagai pendidik adalah netral dan independensi. Tidak sekadar tendensi dengan mendukung passion tertentu, karena hal tersebut malah menimbulkan perpecahan, di mana peran pendidik dalam mengefektivitaskan pembelajaran pendidikan agama Islam ialah menyiapkan metode yang dapat melatih kepekaan mereka dengan lingkungan maupun sekitar. Walaupun ini baru isu-isu yang baru saja diputuskan di 2023, tetapi kita harus siap teman-teman. Bagaimana kita seorang pendidik kita harus siap dengan hal itu. Karena ya kita sudah dilatih sejak dulu tentang studi kasus ya. Jadi kita harus paham dengan langkah-langkah apa yang perlu kita ambil dan kita perankan ketika kita menghadapi masalah-masalah demikian gitu. Dalam konteks sedemikian pendidikan ya, dapat menggunakan pembelajaran berbasis kooperatif atau cooperative learning. Pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang berdampak kepada dengan orang lain. Model pembelajaran ini ialah dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu mengkonstruksikan konsep menyelesaikan masalah atau Oke, next. Kesimpulannya adalah kampanye merupakan jalan paling efektivitas setiap pemilihan umum di Indonesia saat ini.
Saat ini untuk mempersiapkan pemilu 2024, seluruh calon sedang memperkenalkan visi dan misi mereka ke masyarakat melalui perhatian sekaligus edukasi ya. Ya walaupun sebenarnya ini adalah salah satu elemen demokratis yang dipegang teguh oleh masyarakat, maka peran pendidik harus mengetahui metode yang baik untuk pelajaran pendidikan agama Islam saat hal tersebut terjadi di sekolah. Sekaligus peran pendidik menjadi garda terdepan untuk memantau jalannya pembelajaran di tengah keputusan tersebut. Sebagai seorang guru, maka perlu mengetahui metode-metode yang layak untuk diperkenalkan oleh para pendidik, ya, sehingga walaupun di tengah kampanye yang difasilitasi pendidikan, siswa dapat belajar dengan tenang dengan metode yang bermanfaat. Melihat dari problematika ini, maka dapat kita simpulkan bahwa kita menjadi tugas pendidik dalam memfilter segala ancaman pendidikan dengan cara memberikan kualitas pembelajaran yang baik. Metode pembelajaran tersebut menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pendidikan agama Islam sesuai dengan kurikulum telah disepakati. Oke, suka kasih Ron, mungkin sampai di sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.